Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Sebelumnya kita telah mempelajari tentang jikalau kita terdapat sebuah sistem di mana sistem tersebut memiliki tekanan yang konstan, maka perubahan entalpi yang terdapat dalam sistem tersebut akan sama dengan jumlah panas yang masuk ke dalam sistem. Misalnya kita memiliki sebuah reaksi dari A plus B menuju C, maka kita memiliki nilai entalpi maksud saya lebih kecil dari 0, maka kita tahu bahwa pada keadaan seperti ini, reaksi ini akan menghasilkan energi atau panas. Nah, kita tahu bahwa ketika pada tekanan yang tetap, maka nilai entalpinya akan sama dengan besar kalor yang dihasilkan. Maka jikalau kita memiliki nilai entalpi yang negatif, maka terdapat energi yang dihasilkan dalam reaksi tersebut. Nah, sebelumnya mungkin kita telah mempelajari ketika reaksi atau eksotermik, maka kita akan tahu bahwa misalnya kita tuliskan sebagai A plus B ditambah dengan energi, maka akan sama dengan C. Lalu apa yang dimaksud dengan ini? Maka ini artinya bahwa sistem menyerap energi atau besarnya entalpi sama dengan kalori yang diterima oleh sistem. Artinya bahwa nilai entalpi atau perubahan entalpi akan lebih besar sama dengan 0. Dan ini artinya bahwa reaksi tersebut berada dalam keadaan endotermik atau endoterm. Nah, lalu ketika misalnya kita telah lihat bagaimanakah sistem dapat bergerak atau bergerak secara spontan, yakni secara langsung, yakni kita akan buktikan di sini apakah reaksi dengan eksoterm dapat berlangsung secara e, langsung apa tidak, atau spontan atau tidak. Lalu apakah dapat kita tahu bahwa reaksi tersebut dapat berlangsung spontan atau tidak? Ini merupakan salah satu hal yang dapat kita tahu dari sebuah reaksi yang tentunya dapat disangkut pautkan dengan nilai entalpinya. Nah, sehingga jika kita mau mengingat-ingat atau mungkin um, kita kita mulai berbicara tentang reaksi yang spontan, maka sekarang kita akan melihat bagaimana kita dapat melihat suatu reaksi dapat dihitung sebagai reaksi yang spontan. Yang di sini, apakah ketika nilai perubahan entalpi lebih kecil sama dengan 0, maka nilai perubahan entropinya akan lebih kecil dari 0. Artinya bahwa ketika nilai entropinya lebih kecil dari 0, artinya bahwa semakin lama reaksi yang diberikan akan semakin teratur, atau tingkat nilai ketidakteraturannya maka akan menurun. Atau ketika kita berada dalam suatu reaksi yang makro state, berada dalam daerah yang makro, maka kita akan meninjau tentang tekanan, temperatur, serta volume dari sistem tersebut. Nah, di sini kita tahu bahwa ketika kita memiliki nilai tekanan atau sistem reaksi berada dalam tekanan yang konstan, maka kita akan mendapatkan nilai perubahan entalpi yang sama dengan kalori yang diberikan dalam sistem tersebut. Nah, jika di sini kita lihat terdapat delta H, kita akan tuliskan bagaimana kita untuk mengetahui perubahan atau sesuatu yang terjadi secara spontan. Di sini kita tuliskan sebagai delta H, dan di sini kita akan tuliskan bahwa terdapat perubahan entropi atau delta S. Kita tuliskan di sini. Lalu di sini kita akan mempelajari tentang temperatur pola. Di sini kita akan meninjau dari 3 parameter. Jikalau kita memiliki perubahan entalpi yang lebih kecil daripada 0, maka nilai perubahan entropinya akan lebih besar dari 0. Nah, bagaimana hal ini dapat terjadi? Jadi ketika misalnya ternyata kita memiliki suatu reaksi yang memiliki nilai entropi yang lebih tinggi dibandingkan dari awal.
ketika terdapat perubahan nilai entalpi lebih kecil dari nol atau ketika dia menghasilkan energi. Misalnya kita gambarkan bahwa di sini kita memiliki tiga buah molekul yang saling berikatan. Lalu kita memiliki dua buah lainnya yang berikatan, memiliki jarak ikatannya dengan molekul yang tiga tadi. Nah, jikalau ketika misalnya kita melakukannya pada nilai perubahan entalpi yang lebih kecil dari nol misalnya, ketika mereka saling berinteraksi satu sama lain, maka ketika reaksi tersebut memiliki nilai entalpi atau entropi maksud saya, nilai entropi yang lebih besar daripada nol atau nilai ketidakteraturan yang lebih besar dari nol, maka kita dapat lihat bahwa uh, tiap-tiap pasangan molekulnya akan saling terpisah dari molekul asalnya atau memiliki sejumlah kemungkinan yang lebih besar untuk dapat satu molekul dapat berkaitan dengan molekul lainnya, atau molekul-molekul lainnya maksud saya. Nah, ketika inilah bahwa nilai entropinya tinggi. Nah, sedangkan kita tahu bahwa nilai entalpi dari reaksi tersebut lebih kecil dari nol. Artinya bahwa ketika terjadi besarnya uh, ketika terjadi sebuah reaksi yang bergerak dari nilai potensial yang lebih tinggi menuju ke kestabilannya, maka di sini kita lihat nilai entalpi lebih kecil dari nol, maka akan dihasilkan energi di sini. Maka kita tuliskan di sini sebagai plus energi. Nah, pada reaksi ini akan terjadi secara spontan karena tidak ada alasan untuk dua partikel saling saling bertumbukan antara yang lain dan tidak menghasilkan tiga partikel lainnya. Karena kita tahu bahwa nilai potensial yang dimiliki oleh reaktan tersebut sangat tinggi. Artinya dia dapat menuju kestabilannya dengan berikatan dengan yang lainnya atau saling memiliki kemungkinan untuk berikatan dengan satu molekul antar molekul lainnya dan menghasilkan energi. Maka kita dapat tuliskan di sini bahwa uh, ketika kita memiliki produk ini, maka ketika kita mempengaruhi atau memberikan parameter temperatur di sini, kita akan mendapatkan sebuah reaksi yang berjalan secara spontan atau artinya karena terjadi penambahan temperatur, dimungkinkan reaksi tersebut akan berjalan secara spontan. Nah, di sini misalnya kita memiliki nilai delta H yang lebih kecil dari 0, artinya kita masih tetap berikatan atau kita tetap meninjau reaksi yang bekerja secara eksoterm, di mana kita di sini kasih perbedaan yakni nilai delta S-nya atau nilai perubahan entropinya lebih kecil dari 0. Nah, bagaimana keadaan jika seperti ini? Kita lihat bahwa ketika kita memiliki reaktan yang memiliki tingkat kestabilan atau dia telah stabil, lalu dia berubah dan menyatu antar partikelnya atau nilai kemungkinannya untuk berikatan secara bergantian sangat kecil. Artinya bahwa energi yang dimiliki oleh reaktan tersebut lebih rendah dibandingkan dengan maksud saya produk tersebut lebih rendah dibandingkan dengan reaktan yang dimiliki. Nah, pada keadaan reaktan tersebut, maka dia akan memiliki nilai energi kinetik yang lebih rendah karena geraknya akan semakin pelan atau tidak seperti ketika ketika uh, sebuah partikel baru terpisah satu sama lain dan dia akan memiliki nilai kinetik yang tinggi, artinya nilai entropinya tinggi. Dan di sini bahwa kita telah lihat nilai delta entropinya atau perubahan entropinya lebih kecil dari 0. Artinya energi kinetik dari partikel-partikel yang membangun molekul di produknya akan pelan atau lebih rendah kecepatannya atau lambat dalam bertumbukan. Nah, artinya bahwa ketika misalnya reaksi tersebut berjalan dengan lambat, namun dia akan tetap memiliki kemungkinan untuk saling bertumbukan antara satu sama lain, maka ketika mereka saling bertemu satu sama lain, maka dia akan memiliki nilai potensial lebih rendah atau kita dapat lihat bahwa sebenarnya dapat kita lihat ketika nilai
potensialnya lebih rendah. Di sini dia akan menghasilkan energi. Nah, ketika pada tingkat ini, ketika terjadi partikel satu sama lain, maka partikel produk di sini maka dia akan memiliki nilai potensial yang lebih tinggi. Nah, artinya bahwa uh, reaksi ini dapat terjadi namun jikalau kita memberikan nilai temperatur yang rendah. Artinya bahwa ketika reaksi tersebut dapat dibalikan kembali atau kita dapat anggap dalam keadaan kesetimbangan, yakni ketika nilai potensial lebih tingginya dapat bergerak dan mentransferkan potensialnya ke daerah yang memiliki nilai potensial lebih rendah. Nah, berbeda halnya ketika misalnya kita memiliki sekian molekul yang kita tinjau dan molekul-molekul tersebut memiliki beberapa partikel yang juga saling berebutan untuk berikatan atau saling memberikan kontribusinya untuk berikatan menjadi suatu molekul. Nah, jikalau misalnya mereka memiliki atau mereka telah berikatan satu sama lain, nah artinya itu bahwa mereka telah mengalami kestabilan yang tinggi. Artinya bahwa reaksi tersebut dapat terjadi pada keadaan temperatur yang tinggi. Nah, sehingga pada produk tersebut dapat kita lihat energi kinetiknya maka akan lebih rendah ketika temperatur ditinggikan, lebih rendah dibandingkan dengan reaktan tadi. Ketika reaktan tadi diberikan temperatur yang tinggi, maka tiap partikelnya atau tiap molekulnya akan bergerak lebih cepat dibanding partikel yang lainnya. Sehingga dapat kita lihat bahwa intinya ketika kita memiliki sebuah partikel, kita berikan temperatur yang tinggi, maka akan terjadi panas yang diserap oleh partikel tersebut, dan itu mengakibatkan gerak dari partikel tersebut akan lebih cepat dan akan semakin besar kemungkinan untuk bertumbukan antara satu sama lain. Nah, maka dari itu dapat kita lihat sekali lagi ketika kita ingin menaikkan temperatur tersebut menjadi tinggi, maka partikel-partikel tersebut akan bergerak menumbuk antara partikelnya dan akan menghasilkan partikel reaktan yang tadi, maka nilainya akan memiliki nilai energi kinetik yang tinggi. Artinya bahwa reaksi tersebut tidak berjalan secara spontan, karena sekali lagi kita tahu bahwa seharusnya bahwa petransferan energi potensial tersebut ditransfer ke arah energi potensial lebih rendah, dan kita di sini melihat bahwa ini ternyata nilai energi potensial lebih tinggi berada di produk. Artinya bahwa jika kita ingin memberikan suatu reaksi yang spontan dari reaksi tersebut, kita harus melakukannya pada keadaan setimbang, di mana ketika kita mengalirkan energi potensial lebih tinggi ke energi potensial yang paling rendah, dia akan menaikkan nilai temperatur atau menurunkan nilai temperatur sesuai dengan keadaan reaksi tersebut. Nah, di sini biasanya ketika kita memiliki nilai entropi yang positif, bagaimanakah dapat terjadi ketika keadaannya spontan? Nah, di sini kita akan meninjau satu kasus yang pertama tadi, di mana memiliki nilai entalpi yang lebih kecil dari 0 dan nilai entropi yang lebih besar daripada 0. Nah, entropi yang positif akan memberikan nilai reaksi yang memiliki pelepasan energi dan pergerakan energi kinetik yang tinggi. Artinya bahwa kita dapat tuliskan di mana perubahan entalpi dikurangi dengan perubahan entropi. Mengapa kita tuliskan di sini dikurangi? Karena besarnya entropi akan sesuai dengan ketika reaksi tersebut bergerak dalam keadaan seperti apa maksud saya. Jadi ketika entropi tersebut memiliki nilai yang negatif, bahwa dikarenakan dengan
eh, dikarenakan dengan nilai dari dari reaksi tersebut memiliki eh, reaksi yang tidak seimbang, misalnya seperti itu. Jadi mungkin dapat kita bayangkan di sini bahwa sebenarnya eh, nilai dari eh, ketika dalam temperatur yang konstan, nilainya akan negatif, perubahan entropi akan negatif ketika kita memiliki nilai uh, nilai dari perubahan entalpinya atau reaksi tersebut bergerak dalam keadaan isoterm dengan kondisi tertentu, di mana tadi kita telah lihat atau telah kita tinjau bahwa pada temperatur yang rendah, kondisi yang kedua ini akan memberikan pergerakan yang lambat pada reaksi atau pada partikel-partikel yang bergerak dari satu sama lain. Nah, maka dari itu, ketika temperatur diturunkan, maka uh, besarnya temperatur akan mempengaruhi apakah apakah bergerak secara spontan atau tidak. Jadi intinya ketika pada keadaan yang kedua ini, kasus yang kedua ini, dia akan bergerak secara spontan malah ketika nilai temperaturnya rendah. Itu dikarenakan bahwa nilai temperatur rendah artinya dia mengalami perubahan entropi yang lebih kecil. Artinya bahwa perubahan entropi yang awal akan lebih besar daripada perubahan entropi yang di akhir. Sehingga ketika temperatur memiliki nilai yang tinggi, maka dia tidak akan bergerak dalam keadaan spontan. Nah, ketika kita memiliki nilai negatif entalpi, positif entropi, maka dia akan menghasilkan energi dan dia akan mengalami reaksi atau reaksi yang memberikan besarnya entropi pada keadaan awal lebih tinggi daripada entropi pada keadaan akhir produk, sehingga kita tuliskan di sini dia dalam negatif. Nah, sehingga pada hal ini ketika delta H min T delta S lebih kecil dari 0, maka dia akan berlangsung secara spontan dan kita dapat lihat bahwa semua sebenarnya nanti kita akan berbicara tentang kerja yang dilakukan terhadap sistem, dan ini disebut sebagai delta G atau Gibbs, perubahan energi Gibbs atau pelepasan energi Gibbs. Sehingga ketika kita misalnya memiliki nilai yang tertentu untuk energi Gibbs dan delta entropinya, maka kita akan mendapatkan nilai sesungguhnya untuk pelepasan. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy.